Terima kasih sudah yang telah memberi doa. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengatur ya kehadiran kalian. Mudah-mudahan hari ini habis semua ya. Oke, Ibu atur dulu. Anissa Nurul Latifah, Ibu. Dwi Hasri, Devi Febrianti, Ibu. Hari Mulyanto, Intan Saleha, Galuh Wulandari, Ibu. Nur Aziza, Ibu. Putri Desinda Bulan, Ibu. Rahmat Ibnu, Ibu. Raihan Kumaini, Ibu. Serli Medina, Ibu. Melda Marini, Ibu. Hadir semuanya hari ini ya. Terima kasih hadir semua hari ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita bikin doa sebagai menghargai bangsa Indonesia dan mereka. Jangan lupa selalu ingat ya pada pahlawan pendidikan dan pahlawan-pahlawan pada umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya pimpin dulu ya kepada Ananda Galuh, silakan. Galuh ya, oke silakan Galuh. Silakan saya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah setelah bentuk perubahan sosial sebelumnya kita belajar apa? Materi apa? Materi tentang ya definisi
dilihat ya. Jadi tujuannya mampu menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah seperti itu. Nah ibu, kita lihat dulu di teori apa kata para ahli ya tentang perubahan sosial di sini. Bisa kalian lihat dulu ya. Nah di sini. Nah manusia mampu membayangkan, melaksanakan atau bersikeras melakukan ya perubahan sosial jika mereka ingin mereformasi atau bahkan untuk mempertahankan peradaban. Nah, peradaban seperti apa yang kita hadapi dalam masyarakat nih? Mau tidak mau perubahan di masyarakat akan kita hadapi. Nah tadi kata Intan, Bu, perubahan pakaian. Ya, mau tak mau kita harus ikut gitu ya, model-model pakaian. Nah seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial, silakan. Untuk perubahan sosial yang dimaksud tuh gimana maksudnya bentuk-bentuk? Oke, baik ya. Bulan, nah ini ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk bentuk perubahan sosial. Nah bentuk perubahan sosial apa sih Bu? Seperti apa sih Bu gitu ya yang akan kita hadapi gitu. Nah jadi perubahan sosial ini banyak sekali nih ya, banyak sekali bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah tadi diantaranya adalah bentuk perubahan sosial kecil ya, pakaian. Nah seperti itu. Bentuknya adalah wujud yang terus menerus akan terjadi perubahan. Banyak sekali ya, yang kayak kalian pakai laptop, perubahan e-booknya, perubahan apa namanya HP. Nah itu terus tadi perubahan seperti itu namanya perubahan. Artinya perubahan itu mau tidak mau harus kita hadapi. Nah seperti itu. Oke selanjutnya ya. Kalian lihat perubahan yang nanti dalam masyarakat. Nah seperti ini nih. Nah ini perubahan. Nah jadi hakikatnya perubahan itu pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi ya dari struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Nah itu terjadi dengan masyarakat tersebut gitu ya. Nah perubahan sosial ini gejala umumnya terjadi sepanjang masa setiap masyarakat. Ada nggak masyarakat tidak berubah? Ada, ya bagus ya tanya ada di pedalaman ya. Contohnya yang kalian ketahui yang suku dari Papua tuh. Suku Papua ya, sebenarnya Ada yang pedalaman itu mereka masih pakai gitu. ya kotekan ya, ya sedalam tuh ya, yang masih tidak mau ingin masyarakat merubah kayak pakai koteka itu masih sampai sekarang masih seperti itu. Ada sebagai masyarakat mereka itu ingin mau berubah gitu ya. Ada konsekuensi kalau masyarakat yang mau berubah ya, ada konsekuensinya pasti adanya yang tidak enak cemoohan dari orang-orang yang terdekat seperti ya, itu konsekuensi perubahan terjadi. Nah kemudian boleh siswa lihat ya, nah ini ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke bisa dilihat gambarnya. Nah silakan tanggapi, ini perubahan apa namanya nih? Silakan. Perubahan dalam bidang teknologi. Perubahan dalam bidang teknologi. Silakan Intan, yang lain. Itu perubahan lambat. Perubahan lambat. Oke, baik ya jawabannya. Ini artinya perubahan lambat. Kenapa lambat? Artinya dari freeze rate-nya perubahan sampai ke berapa tuh ya? Dari masyarakat yang tadinya belum mengenal teknologi, masih menggunakan alat seperti yang digambar, kemudian sampai ke menggunakan terakhir ya media sosial. Artinya perubahan lambat sama kecil gitu ya, kecil sama lambat. Nah kecil artinya lambat gitu ya, perubahan itu terjadi. Oke bagus ya. Kemudian selanjutnya kalian lihat gambar. Nah ini gambar apa nih? Perubahan sosial apa? Perubahan sosial apa? Perubahan sosial besar. Oke, besar artinya seperti apa perubahan sosial besar? Perubahan besar yaitu perubahan yang berpengaruh dalam masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya. Oke, kasih aku dulu untuk artinya perubahan besar ini perubahannya berpengaruh besar terhadap masyarakat. Setuju ya? Setuju? Oke, setuju. Lanjut gambar berikutnya. Nah, ini
Ada melengkapi? Melengkapi silakan. Ini terjadi nih perubahan sosial ya. Dari segi apa ini? Ini dari segi pakaian. Iya, dari segi pakaian. Besar nggak kalau terhadap masyarakat? Kecil. Kecil. Kenapa kecil? Karena dia tidak berpengaruh langsung atau terlalu berarti gitu. Oke, maksudnya karena tidak berpengaruh langsung. Iya, terhadap masyarakat itu artinya kalau si A pakainya yang aneh-aneh, ikuti model tren terus, artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat yang lain gitu ya. Berpengaruhnya kalau dia ingin mengikuti dan seperti itu. Gak ada pertanyaan di sini sebelum melanjutkan? Ada pertanyaan? Iya, Ada contoh lain nggak dari perubahan kecil? ya, contoh lain perubahan kecil. Ayo saya memberikan masukan. Ayo contoh lain selain Bu pakaian ini Bu. Nah, ada nggak contoh lain perubahan kecil? Iya, silakan juga. Kalau kayak perubahan sikap tuh Bu, itu termasuk perubahan kecil nggak? Termasuk sikap ya. Apakah termasuk perubahan kecil? Ada yang lebih? Perubahan sikap. Pengaruh besar nggak pada yang lain? Hari? Menurut saya tidak. Tidak. Karena tidak. Perubahan yang dari sikap ataupun perilaku itu, karena itu berubah karena dia sendiri yang mau, belum tentu orang lain semua itu bakal mengikuti juga. Iya. Ada masukan lain? Iya, silakan. Kalau perubahan sikap itu dimaksudkan dengan perubahan kecil karena ketika seseorang berubah sikapnya, Ya. otomatis tidak berpengaruh secara langsung pada masyarakat, hanya pada sebagian orang gitu, sebagian orang terdekat paling yang terpengaruh. Mengerti ya? Oke. Bagus ya. Ya, ada selain model pakaian, ada perubahan kecil lain gitu ya. Ya tadi termasuk perubahan sikap. Artinya kenapa kecil? Karena tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain. Artinya dia yang bertindak konsekuensi aja gitu ya dari perubahan itu gitu ya. Jadi tidak pernah terhadap orang lain. Oke, bagus ya. Oke, Ibu lanjut untuk gambar berikutnya. Nah, ini termasuk perubahan apa? Perubahan proses. Perubahan proses ada di bawahnya itu perubahan apa? Amandemen undang-undang. Nah, Yang di atas itu perubahan struktural. yang di bawah perubahan proses. Yang di atas perubahan struktural. Ya, yang gambar yang Bapak siapa tuh yang membuat pelanggan ya? Soekarno. Ya, Soekarno. Jadi itu perubahan struktural. Ya, itu perubahan struktural. Kenapa dikatakan struktural? Artinya perubahan bagaimana? Karena sangat mendasar. Ya, karena perubahannya sangat mendasar. Ada tempat lain? Struktur. Nanti Ya, dia sistem. saya nyari. Perubahan itu kayak gini. Perubahan struktural. Yang kedua ya, yang lanjut kita. Karena ada struktural berarti dia tuh mengubah suatu struktur negara gitu Bu. Merubah struktur negara. Perubahan struktural ya. Kan apa lain? Perubahan struktural itu selain mendasar, dia juga bisa mempengaruhi misalnya kayak reorganisasi masyarakat. Ya, organisasi masyarakat bisa berubah gitu ya. Ya. Skala struktural. Oke, cukup. Ada masalah lain? Deal ya? Ya, artinya oke bagus jawabannya. Jadi struktural ini artinya berpengaruh terhadap masyarakat, sangat berpengaruh seperti ini tadi. Kalau terjadi setelah diumumkannya kayak gini gitu ya, asisten politik itu akan memberi pengaruh besar. Artinya struktur di pemimpin pertama dengan pemimpin yang selanjutnya, pergantian pemimpin itu berbeda ya. Jadi mempengaruhi perubahan yang ada ya, mempengaruhi pemimpin yang tadinya duduk di awal dengan pergantian duduknya setelah itu berpengaruh ya, akan berpengaruh kepada masyarakat seperti itu ya. Bisa kami ya? Oke, sebelum Ibu lanjut yang gambar kedua, yang amandemen undang-undang, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bawa kita lanjut baik ya. Yang amandemen itu termasuk tadi bentuk perubahan proses. Apa proses?
tidak mendasar, hanya merupakan yang penyempurnaan merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Oke, diserah dulu semua ya. Sudah biasa hari ini kita cuma ya. Ada lagi tanggapan lain? Selain Bu mendasar, hanya ikuti proses sebelumnya. Artinya sebelum undang-undang dasar, undang-undang dasar sementara, undang-undang list ya, institusi itu ya. Kemudian baru ke undang-undang 45 gitu ya, undang dasar 1945. Artinya menyempurnakan. Saya itu ada yang lain? Ada yang lain? Di dunia pendidikan. Contohnya apa? Di dunia pendidikan. Kurikulum Bu. Iya, kurikulum. Dulu kita sebelumnya kurikulum apa? Sebelum K13. KTSP. Setelah KTSP, sebelum KTSP 2000, kurikulum 2006. Baru KTSP, baru K13. Mampu nggak siswa ikuti? Mampu, tak mampu. Kata pemerintah, siswa harus banyak belajar, kembali ke siswa, karena siswa mencari, siswa mengkomunikasikan, siswa menyampaikan hasil dari apa yang dipelajari. Dulu hanya sedikit, ya, hanya sebagai media. Nah, medianya apa nih? Ini kita banyak untuk program sosial, nah, lebih banyak ke siswa mencari. Itulah artinya pemerintah kepinginnya setelah tamat SMA, makanya minimal 12 tahun. Setelah itu kemana? Bisa berkarya di masyarakat. Seperti itu. Jadi maunya pemerintah, jadi kalian tamat ini produk tanpa kuliah, produknya udah ada. Artinya prakerjanya kalian sudah bisa, artinya udah bisa berkarya. Jangan hanya artinya tamat SMA nggak bisa apa-apa, mengerjakan apa-apa yang bisa. Artinya bukan hanya mencari nilai sebetulnya seperti ya. Kalau masih mampu, monggo silakan ya, anak ibu kuliah gitu ya. Artinya lebih mendewasakan diri gitu ya. Artinya kalau ibu ini menilai kalian setelah tamat SMA pasti is the best, bisa memikir lebih matang lagi di masyarakat ya. Termasuklah perubahan-perubahan yang kita hadapi. Makanya disaring ya, budaya yang masuk terus-menerus di masyarakat harus kita saring. Jangan ambil Oppo, mak pulang rumahnya orang yang model Oppo S19, S20, saya masih S1. Mereka orang tua nggak boleh ya, ikuti perubahan sesuai kemampuan ya. Nah, nanti seperti itu di masyarakat. Kemudian ada perubahan-perubahan yang lagi kita hadapi budaya ya. Budaya masyarakat mau tidak mau yang kita hadapi masyarakat seperti itu. Tapi kita bisa menyaring perubahan yang terjadi. Gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi tadi ada bentuk perubahan kecil, bentuk perubahan besar. Tadi ya, ada perubahan proses, perubahan struktural, perubahan lambat, perubahan cepat, ada lagi perubahan kecil, besar. Kemudian ada di kendak-kendak, ada. Kendak-kendaknya ada. Oke, hapus untuk semua. Aku bisa paham ya untuk pakai bentuk perubahan sosial. Bisa ibu kasih nih bahan diskusi nih hari ini ya. Nanti seperti minggu lalu ibu bagi kelompoknya. Kelompoknya silakan nanti berkelompok, ibu kasih gambar, silakan tadi sesuai tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial, mampu menganalisis. Apa dianalisis tadi? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Apakah bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada juga dari faktor eksternal dan faktor internal? Oke, bagus ya. Nah, adakah perubahan sosial itu dari X maupun Y-nya? Ada tidak? Ada pengaruh dari dalam masyarakat sendiri dan pengaruh dari luar masyarakat itu sendiri. Yang di luar apa contohnya? Ya? Ya, pakaian tadi yang luar. Ada lagi? Kalau misalkan peperangan gitu? Peperangan dari luar ke dalam? Perang? Luar. Mau tak mau kita harus balas ya. Kenapa? Karena pingin juga di masyarakat kita mempertahankan ya negaranya seperti itu. Masih ada? Dari dalam sendiri apa perubahannya? Penemuan baru. Ya, penemuan baru seperti apa? Ya, teknologi tadi ya, seperti teknologi penemuan baru. Ya, jadi mau tidak mau kita menghadapi dari internal maupun eksternal ya, ada dari ininya, dari dalam sendiri masyarakat sendiri, dari luar masyarakat sendiri ya. Ini dari dalam. Itu apa contohnya? Kayak konflik dalam masyarakat juga
satu itu dari perubahan dalam masyarakat, ya. Tadi gini, kayak pembangunan jalan. Masyarakat itu menginginkan nggak jalan yang aspal? Menginginkan tidak? Menginginkan. Artinya masyarakat ingin perubahan, otomatis jalannya masyarakat akan memberi jalan, ya. Karena nih SMA ini nggak ada jalan nih. Ditanya yang punya tanah mau nggak SMA ini jalan dijadikan jalan lebarnya 4 meter supaya mobil bapak bisa lewat, seperti itu ya. Mau Pak? Nah, kalau itu artinya terjadi perubahan pada masyarakat itu sendiri, dikendaki oleh masyarakat sendiri, ya. Jadi terjadi suatu perubahan. Tapi tidak mau Pak, dia ada jalan tikus ya, selamanya kayak motor tidak terjadi perubahan seperti itu. Itu dalam masyarakat itu sendiri yang diinginkan, ya. Tapi kalau tidak mau diperbaharui seperti itu, tidak akan terjadi suatu perubahan. Nah, seperti itu. Oke, baca banyak ya. Oke, masih ada? Silakan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Nah, nanti ini tugas siswa nih. Nah, tugas siswa, kasih waktu kalian berkelompok, silakan bergabung di kelompoknya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, nanti satu kelompok 2 gambar. Ini kelompok 1 ya, silakan bergabung kelompok. Ya, untuk kelompok 1, kelompok si kawan-kawan, pakai gambar ini gambar 1, kelompok itu. Nanti kalian nanti bentuknya apa? Nanti dianalisis. Sekarang ini gambar 2, oke, 2 ya. Oke, nanti untuk kelompok yang kedua nih gambarnya. Nah, ini bentuk perubahan sosial apa? Yang anak muda nongkrong nih, ya pakaiannya tuh udah necis. Nah, ada style pakaiannya necis ya. Terus yang ini kelompok 2, nah ada 2 gambar. Ini kegiatan pendidikan sebagai sarana penyesuaian diri terhadap perubahan. Oke, silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa ya? Ya, silakan tanya berikutnya. Ya, silakan. Gambar 2, oke. Oke, mulai sekarang ya. Silakan dikerjakan. Ini gambar 1 untuk kelompok 1. Ini gambar 2 alat transportasi. Silakan dikompromikan di kelompoknya. Kelompok 2, jelas gambarnya? Sudah selesai pokoknya? Ya. Kelompok 2 ada pertanyaan tak? Kelompok 2? Ya, ya. Sekarang.
presentasikan hasilnya. Dibacakan. Tidak ada. Ya, boleh acuannya buka ya. Boleh HP-nya, boleh sosiologinya. Oke, sudah? Bapak sudah? Sudah, Bu. Saya, saya. Oke, nanti Bapak udah dulu presentasi nomor 1 sudah? 1 lagi, Bu. 1,5. Kami sudah. Ya, tinggal 2 menit lagi waktu ya. Ya, 2 menit lagi. Silakan. Sudah ada ya? Ditaruh ya? Ya. Nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 1 tapi nanti silakan dulu teman-teman kelompoknya, kemudian wakil untuk membacakan hasil presentasinya. Siap ya? Ya. Nanti kelompok berikutnya menyampaikan semuanya menyampaikan kelompok 2 1 siap. 1 ya, siap ya? Ya, siap nanti silakan lihat gambar dulu kelompok 2. Ya. Nah, ini gambar kedua. Sebentar, ya.
udah kita lanjut. Menghadap sini, depan Melda. Wakili silakan siapa yang mewakili? Dari kelompok kami Hari Mulyarto. Silakan. 2 orang saja silakan. Sampaikan. Yang mewakili nanti kalau yang di belakang bantu jauh ya kalau pertanyaannya. Ya. Silakan baca. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan akan menganalisisnya. Perkenalkan, nama saya Hari Mulyarto Dan nama saya Nur Aziza. dan kami di kelompok 2 juga ada Anissa dan Latifah. Melda, Devi, dan Raihan. Baik. Untuk di gambar pertama ini, menurut kelompok kami ini adalah perubahan kecil. Ya karena perubahannya itu tidak langsung terjadi dengan masyarakat luas. Jadi memerlukan keinginan tersendiri untuk melakukan perubahan. Ini termasuk perubahan dari segi pakaiannya. Jadi ada orang yang ingin menggunakan pakaian yang bisa dibilang heboh. Jadi ini tuh dari cara pemakaiannya menurut saya ini heboh menurut saya pribadi. Dan merupakan perubahan kecil. Untuk gambar yang kedua, menurut kelompok kami ini merupakan perubahan lambat. Karena disebutkan di situ kegiatan pendidikan sebagai sarana penyesuaian diri terhadap perubahan. Menurut kelompok kami ini merupakan perubahan lambat di bagian sarana pembelajarannya. Jadi perubahan lambat itu juga bisa juga dibilang sebagai perubahan kecil karena di perubahan lambat akan terjadi perubahan kecil, tapi yaitu memerlukan waktu yang lambat. Menurut kelompok kami dari sarananya tersebut, kalau dibandingkan dengan sekarang, karena kondisi kita juga sedang pandemi, jadi cara pembelajaran juga berbeda. Sekarang kita sebelum ini kita juga pernah belajar secara online, jadi itulah menurut kelompok kami itu perbedaannya. Dan juga bisa dilihat di situ dari mungkin dulunya mereka masih menggunakan papan tulis yang menggunakan kapur, kalau sekarang kita sedang menggunakan spidol. Dan juga dulu mungkin tidak ada infokus seperti ini, dan sekarang sudah ada infokus. Itulah menurut kami itu perubahan lambat dan juga ada perubahan-perubahan kecilnya juga di situ. Udah masukkan nggak ada juga? Tambahan? Tidak ada kita ya ada tanggapan dulu. Nanti silakan yang mau ke kelompok 2. Kelompok 1 silakan tanggapan. Untuk gambar yang kedua ini kan tadi disebutkan itu perubahan lambat atau perubahan kecil. Sebenarnya secara spesifik apa sih gambarnya itu? Ya apa sih gambarnya itu? Gitu ya. Nah, apa sih gambarnya? Gambar sedang apa itu? Sedang belajar. Sedang belajar. Jadi sebenarnya sistem pendidikan zaman dulu ya. Sebenarnya kan Mereka belajar zaman dulu. gitu ya. Bisa dilihat kayak seperti ini bukunya juga terus Berdua gitu ya. Jadi satu buku berdua gitu ya. dan manual itu bedanya terbalik. Ya, oke ada. Oke, bagus ya. Terus karena ini kan maksudnya seperti kayak menjelaskan tentang gambar sistem pendidikan pada zaman dulu. Apakah sistem pendidikan itu perubahan sistem pendidikan itu termasuk perubahan lambat atau kecil? Perubahan lambat. Dan dalam penjelasan perubahan lambat juga ada namanya perubahan kecil. Tapi perubahan kecilnya itu terjadi secara lambat. Ya, ada.
Bisa diterima? Oke, saya ada pertanyaan satu lagi pertanyaan kok? Mungkin ada pertanyaan satu silakan. Silakan. Gambar 1, gambar 2 boleh. Artinya setuju gitu ya? Gambar pertama itu perubahan. Perubahan termasuk perubahan Kecil. kecil ya. Nah, kemudian yang kedua juga perubahan kecil. Oke, ada masukan di kelompok ya? Ada masukan kelompok soal 2? Tidak ada. Cukup pertanyaannya? Cukup? Oke, kita siapkan semua untuk kelompok 2 boleh. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Satu silakan. Oke, silakan. Ya, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan tentang apa yang telah kami diskusikan tentang gambar 1 dan kedua. Untuk yang gambar pertama itu menunjukkan adanya perubahan transportasi dari masa ke masa gitu. Jadi menurut kami perubahan yang terjadi dalam gambar tersebut yaitu adalah perubahan lambat karena memerlukan waktu yang lambat gitu. Maksudnya perubahannya secara lambat bertahap gitu kan. Untuk gambar dari pertama yaitu adanya menggunakan perahu dan berubah menjadi penggunaan kapal. Kemudian adanya penggunaan seperti delman berubah menjadi penggunaan bas gitu. Jadi menurut kami itu perubahan lambat dan penyebabnya itu adalah keinginan masyarakat untuk mempermudah transportasi serta dapat mempersingkat waktu. Selain itu dapat meningkatkan kenyamanan. Jadi untuk gambar yang kedua Ikut ya. Jadi tadi berkaitan dengan apa ya? Ya, oke. Dua. Jadi gambar yang kedua yaitu adalah gambar adanya aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi menurut kami gambar tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yaitu perubahan cepat yang disebabkan oleh adanya pertentangan pendapat antara kelompok masyarakat dengan pemerintah dan biasanya dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jadi itu sekian dari kami. Ya, ada pendapat dari Apakah ada pertanyaan? pendapat dulu dari teman-teman. Masih ada masukan? Ada, cukup. Mulai ya. Oke, silakan ditanggapi dulu atau pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Di gambar 1, saya 1 atau 2 silakan. Nomor 1, 2 silakan. Tadi gambar kedua perubahan. Perubahan cepat. Lemon ya. Perubahan cepat itu pengaruhnya seperti apa sih? Kemarin dalam masyarakatnya kan seperti itu kan kayak mereka kan demonya kan di jalanan gitu, pasti untuk arus lalu lintas masyarakat tuh terganggu. Jadi dapat dikatakan perubahan cepat itu karena perubahan tersebut berlangsung secara cepat. Jadi misalnya adanya perubahan undang-undang, kemudian langsung ditanggapi oleh masyarakat karena memiliki perbedaan pendapat. Jadi mereka secara cepat, prosesnya secara cepat, langsung mengambil tindakan untuk demonstrasi. Jadi seperti itu. Bisa terima ya. Kelompok 2, ada pertanyaan lagi? Silakan, Devi, Rehan.
untuk perubahan sosialnya. Cukup? Terima ya? Oke. Baik, jadi bukan dulu sebelum tutup ya. Jadi perubahan yang tadi pertama bagus sekali ya katanya, ini perubahan yang mau gitu ya, kita harus mengikuti dari pola, dari sampah, pakai delman, kemudian teknologi ya perubahannya, perubahan teknologi ada perubahannya harus besar nggak ini? Harus besar nggak? Harus besar atau kecil tadi? Sekarang kecil ya? Kecil artinya orang yang mau naik pesawat ya segera pesawat, orang yang naik kapal kan gitu ya. Ada teknologinya yang mau seperti ini terjadi perubahan ya kecil dalam masyarakat seperti itu. Oke. Nah kemudian kedua perubahannya yang dimulai tadi termasuk perubahan besar sama cepat tuh apa bedanya? Kalau besar itu pengaruhnya lebih Besar, kan cepat? Kalau cepat itu biasanya proses, dalam proses atau tahapnya itu lebih cepat. Ya satu pihak mereka berdemo menginginkan yang diinginkan mereka keadilan. Nah, itu ya sana ya mereka menginginkan sana buruh nih demo nih terhadap apa nih perusahaan. Mereka menuntut maunya gaji itu disamakan dengan UMR. Tapi perubahan dituntut oleh si buruh tadi itu ya. Tadi mengaruhi perubahan cepat gitu ya. Nah cepat bertindak agar undang-undang nanti UMR di buruh itu disamakan seperti itu. Coba ya, kita kasih atas dulu semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi maaf untuk kita semua. Silakan kembali ke kursi. Untuk hasil diskusinya nilainya baik semua ya. Cuman ini untuk menjelaskan ya, karena dikasih poin 1-3 ya udah bagus menjelaskan. Kemudian respon dari kelompok yang tadi yang tidak dikonsultasikan juga bagus ya. Oke baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita sama-sama taruh lagi dulu ya untuk siswa teraktif hari ini dalam pertemuan kali ini ya. Siapa ya teraktif ya dari awal hingga akhir tadi? 12 ya. Yang teraktif ada beberapa siswa ya yang aktif kemudian menanggapi dan bertanya. Itu atas nama yang pertama Galuh ya, yang pertama nama Galuh. Yang kedua teraktifnya berikutnya atas nama Hari Mulyanto. Yang kemudian teraktif berikutnya Bulan dan terakhir Adija. Mudah-mudahan semuanya bisa aktif ya untuk pelajaran berikutnya ya. Ya bagus. Nanti untuk LKPD yang Ibu udah berikan nanti di rumah silakan kalian lanjut kegiatan ya. Kemudian segera dikumpul. Oke sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, ada nggak siswa yang bisa kembali menyimpulkan apa sih bentuk yang kita pelajari di bentuk-bentuk perubahan sosial yang kita akhiri kita semua sama ayo. Siapa bisa menyimpulkan? Ayo. Yang disebutkan itu bentuk. Ya silakan. Sebelum akhirnya jadi ada tadi beberapa bentuk perubahan sosial. Silakan simpulkan sebelum Ibu menyimpulkan tadi. Disebutkan dia kami.
sosial, ingat ya. Ya nanti kalau ulangan aku keluar loh, ada 8 itu ya. Nanti karena ada di sekali juga sudah bagus. Ya nanti ibu keluarkan ulangan. Oke. Nah setelah itu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya kalau tidak ada pertanyaan, jadi tadi itu kesimpulan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian harapan ibu di rumah untuk selanjutnya setelah tadi LKPD yang ibu bagikan silakan kalian pelajari ya, kalian isi, kalian jawab. Nah kemudian untuk selanjutnya jangan lupa ya tetap menjaga kesehatan ya, agar karena ini maklum ya musim COVID seperti ini, jadi harus siswa jangan terlalu banyak keluar rumah ya, seperti itu. Nah kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, nah setelah bentuk-bentuk perubahan sosial kita masuk ke faktor-faktor perubahan sosial. Nah nanti pelajari di faktor-faktor perubahan sosial seperti itu ya. Nah sebelum akhirnya tadi pesan ibu jangan lupa jaga jarak. Jadi ada 5M ya, sekarang bukan 5M lagi, kayaknya 9M ya. Jadi selain menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir, apalagi menggunakan masker, kemudian ada lagi? Menggunakan hand sanitizer. Iya, menggunakan sanitizer. Kemudian di dalam masyarakat itu menjaga jarak gitu ya, untuk kemudian menjaga mobilitas sosial di masyarakat. Jadi jangan bepergian gitu ya. Jadi karena udah masuk sekolah jangan banyak berjualan seperti itu ya. Nah ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini ya. Sangat bagus sekali aktif untuk kegiatan hari ini. Nah kemudian salam sehat untuk semuanya ya untuk hari ini. Ibu rasa demikian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, jadi sebelum pulang ya, karena kita tadi jam terakhir hari ini, silakan pimpin doa ya. Silakan pimpin doa untuk kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan.